Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada namanya Galuh Alif dengan NIM 22. Yang kedua ada Muhammad Nizam dengan NIM 24. Yang ketiga ada Alfredo Putra dengan NIM 38. Lalu ada Dirgan Anugrah dengan NIM 53. Kemudian ada Muhammad Amin Lutfi dengan NIM 54. Selanjutnya ada Hendra Cizar dengan NIM 58. Dan yang terakhir ada Ali Akbar dengan NIM 59. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Expert Choice. Dan di sini pastikan dulu koneksi internet teman-teman sekalian itu sudah dinonaktifkan. Lalu kita buka aplikasi Expert Choice. Nah, setelah muncul ada gambar seperti ini pada layar, klik Create New Model, lalu tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini, gambar seperti ini pada layar. Dan di sini kita akan menentukan sebuah tema yang menjadi file name. Dan dari tema kelompok kami adalah pelaksanaan pembelajaran secara daring pada masa pandemi. Kemudian kalau sudah ditentukan seperti ini, klik open. Nah, di sini pada layar akan muncul goal description atau yang bisa disebut tujuan kita. Kita klik aja tujuan kelompok kita itu apa. Dan kelompok kami memiliki tujuan, yaitu sebagai proses pembelajaran peserta didik. Kalau sudah ditentukan seperti ini, kita klik OK. Kalau sudah muncul seperti gambar di layar, kita klik kanan untuk menentukan kriteria kita. Coba kita klik kanan. Nah, maka akan muncul beberapa icon seperti ini. Lalu klik yang paling atas, yang icon tersebut bernama Insert Child of Your Node. Kita klik. Nah, di sini kita bisa isi dengan kriteria-kriteria kita yang sudah tim kita atau kelompok kita tentukan. Dan dari kelompok kami, untuk yang pertama menentukan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga pendidik. Untuk melanjutkan kriteria yang kedua, kita cukup tekan enter. Nah, lanjutkan kriteria yang kedua, yaitu sarana pendukung dalam pembelajaran. Untuk kriteria yang ketiga juga sama, kita enter aja. Nah, kita tulis. Yang terakhir adalah kemampuan
ekonomi. Setelah itu tekan enter 2 kali aja cukup. Untuk menentukan alternatif kebijakan cukup klik add alternatif di pojok kanan atas, klik kiri aja, itu untuk menentukan sebuah alternatif kebijakan. Dan kelompok kami sudah merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang diantara lain yaitu 1. Pelatihan pengoperasian aplikasi. Setelah ditulis seperti ini, kita tekan OK. Nah, muncul kan seperti gambar pada kanan tersebut. Kita tambah lagi alternatifnya. Kita klik yang kedua. Kita merumuskan penggunaan media aplikasi. Nah, kita klik OK. Klik OK. Untuk alternatif yang ketiga, kita klik lagi add alternatif, seperti sama halnya yang tadi. Kita tambahkan langsung saja pemberian subsidi kuota internet. Kita klik OK. Coba kita klik OK. Nah, setelah sudah semua seperti ini sudah ada warna merah. Step selanjutnya kita akan membandingkan antara goal kita dengan kriteria kita, antara kriteria kita dengan alternatif kita. Kita klik goal, lalu untuk membandingkan kita klik gambar 3:1 ini ya, yang namanya pairwise numerical comparisons. Kita klik aja. Kalau sudah diklik maka akan muncul gambar seperti ini ya. Ada kriteria kita. Yang pertama tadi ada tenaga pendidik, ini ada sarana pendukung dalam pembelajaran, ini ada kemampuan ekonomi. Di sini kita akan membandingkan tujuan dengan kriteria kita. Untuk yang pertama, kita akan membandingkan sarana pendidik dengan tenaga pendidik dan sarana pendukung dalam pembelajaran. Kita kasih poin 3, condong kepada tenaga pendidik. Dikarenakan untuk pengembangan peserta didik harus lebih dibutuhkan tenaga pendidik yang sangat mumpuni. Untuk perbandingan yang kedua, yaitu tenaga pendidik dengan kemampuan ekonomi. Di sini juga bernilai 3 untuk tenaga pendidik ya. Langsung geser aja, nggak apa-apa. Dikarenakan sama alasannya seperti yang pertama, tenaga pendidik itu sangat diperlukan untuk proses pembelajaran. Untuk perbandingan yang ketiga, yaitu sarana pendukung dalam pembelajaran dan kemampuan ekonomi. Nah, di sini kita memilih, di sini kita akan memilih, coba kita geser ke kiri.
Coba kita geser ke kanan. Lah, kalau kita geser ke kiri, berarti akan cenderung ke sarana pendukung dalam pembelajaran. Kalau kita tempatkan pada poin ketiga, itu kita masih memikirkan antara sarana pendukung dalam pembelajaran dengan kemampuan ekonomi. Dan kalau semisal kita bandingkan nih, taruh 8, kita sudah tidak memikirkan kemampuan ekonomi. Jadi kesimpulannya, kalau seumpama kita taruh di atas ini, kita sudah nggak memikirkan itu yang mana kemampuan ekonomi, kita hanya memikirkan secara mendukung dalam pembelajaran. Kelompok kami menghasilkan kelompok 1 saja. Nah, kenapa kok kelas 1? Di dalam mewujudkan goals ini, kita harus seimbang sarana pendukung dalam pembelajaran dengan kemampuan ekonomi. Jadi sama-sama penting, harus balance ya. Lalu kalau sudah semua ini 1, 2, 3 sudah semua, kita klik icon ini ya. Nah, kita ada record, judgment and calculate, kita klik yes saja, gak apa-apa. Coba kita lihat lagi ya. Loh, sudah ada nilainya. Kemudian coba kita telisik lebih dalam lagi, kita bandingkan. Oh ya, untuk yang kedua, kita bandingkan tenaga pendidik. Kita klik aja di sini, lalu kita klik pairwise numerical comparison, klik aja. Di sini kami membandingkan antara kriteria tenaga pendidik dengan alternatif kebijakan yang pelatihan pengoperasian aplikasi dan penggunaan media aplikasi. Itu perbandingan yang pertama. Sama ya halnya ya seperti yang tadi. Apabila kita condong ke kanan, kita akan lebih condong ke penggunaan media aplikasi, tidak memberikan pelatihan pengoperasian aplikasi. Dan hasilnya perbandingan dari kelompok kami kita kasih nomor 4, karena untuk tenaga pendidik sendiri juga harus mahir dalam melakukan pengoperasian aplikasi. Untuk perbandingan yang kedua, yaitu pelatihan pengoperasian aplikasi dengan pemberian subsidi kuota internet. Di sini kelompok kami menghasilkan poin 2 untuk pelatihan pengoperasian aplikasi. Kenapa? Sama halnya dengan perbandingan yang pertama, pengoperasian aplikasi lebih dibutuhkan untuk tenaga pendidik agar ilmu yang disampaikan atau pembelajaran atau sistem belajar yang disampaikan agar mengena kepada siswa ataupun mahasiswa yang berkuliah secara daring. Untuk pembandingan yang ketiga, di sini ada penggunaan aplikasi dan pemberian subsidi kuota internet. Dan kelompok kami menghasilkan poin 3 pada pemberian subsidi kuota internet. Dikarenakan tenaga pendidik pun juga manusia, juga
butuh support dari kuota internet tersebut, dari pemberian subsidi tersebut untuk dalam proses pembelajaran ya. Setelah itu klik icon yang muncul pada layar. Nah, di sini kan kita udah ada menemukan sebuah poin 0,02. Kemudian kita klik yes saja, nggak apa-apa. Coba klik yes. Nah, udah toh muncul loh 600. Kemudian kita ada sarana pendukung dalam pembelajaran. Coba kita buka. Kita klik pairwise numerical comparison lagi. Oh ya, sebentar. Jadi, teman-teman, di sini saya ulangi lagi ya. Di sini itu adalah alternatif kebijakannya, dan di sini adalah kriterianya. Nah, kita coba ya lagi ya. Kita bandingkan sarana pendukung dalam pembelajaran dengan kebijakan yang lainnya. Coba kita klik ini, pairwise numerical comparison. Nah, di sini yang udah teman-teman lihat, pelatihan pengoperasian aplikasi dibandingkan dengan alternatif kebijakan penggunaan media aplikasi ya. Dan di sini sarana pendukung dalam pembelajaran, ini kriterianya, lah ini alternatifnya ya teman-teman ya. Dan di sini untuk perbandingan yang pertama menghasilkan 2 poin untuk hasil pelatihan pengoperasian aplikasi, dikarenakan untuk sarana pendukung dalam pembelajaran juga harus menggunakan pelatihan pengoperasian aplikasi agar tersupport dalam pembelajaran. Untuk perbandingan yang kedua, coba kita klik pelatihan pengoperasian aplikasi dengan pemberian subsidi kuota internet. Di sini kelompok kami menghasilkan poin 1, dikarenakan juga sama-sama penting untuk mensukseskan sarana pendukung dalam pembelajaran dengan sistem pembelajaran tersebut. Untuk perbandingan yang ketiga, kita ada penggunaan media aplikasi dengan pemberian subsidi kuota internet. Nah, di sini kelompok kami juga menghasilkan kelompok 1, dikarenakan juga harus sama-sama penting ya, harus sama-sama balance penggunaan media aplikasi dengan pemberian subsidi kuota internet tersebut. Klik pada icon, akan muncul nanti. Nah, poin kita sudah ada ya di sini ya. Klik ya saja nggak apa-apa. Untuk perbandingan kriteria yang ketiga, ya, coba klik aja. Ada kemampuan ekonomi seperti tadi ya. Klik pairwise numerical comparison. Coba klik aja. Perbandingan yang pertama, di sini ada pelatihan pengoperasian aplikasi dengan penggunaan media aplikasi. Nah, perbandingan pertama, kelompok kami menghasilkan poin 2 untuk penggunaan media aplikasi. Jadi kelompok kami masih memikirkan pelatihan pengoperasian aplikasi ya. Tapi kelompok kami penggunaan media aplikasi ini juga lebih condong ke sana lah, daripada ke pelatihan pengoperasian aplikasi, lebih condong ke kanan. Perbandingan yang kedua, pemberian subsidi kuota internet dengan pelatihan pengoperasian aplikasi, dan kelompok kami menghasilkan poin 3, dikarenakan
pemberian subsidi kuota internet sangat efektif untuk membandingkan sebuah pelatihan pengoperasian aplikasi dengan pemberian subsidi kuota internet di dalam kemampuan ekonomi kita. Dan untuk perbandingan ketiga antara penggunaan media aplikasi dengan pemberian subsidi kuota internet untuk kemampuan ekonomi, kelompok kami menghasilkan 2 poin kepada pemberian subsidi kuota internet, dikarenakan ya yang seperti tadi kelompok kami juga memikirkan pemberian subsidi kuota internet dalam kemampuan ekonomi, dalam segi kemampuan ekonomi. Setelah sudah ada gambar seperti ini, sudah ada poin-poinnya, kita klik ikon lah. Sudah ada kan poinnya, kita klik yes. Setelah hijau semua, loh ini kan hijau, berarti kan sudah terisi poin-poin yang yang kita analisa tadi ya. Di sini kan sudah ada hijau-hijau semua. Untuk step selanjutnya ya, kita klik goal lagi. Coba kita klik aja 1 kali. Kita lalu klik sensitivity graphs. Kita lihat performance-nya dulu. Coba lihat. Loh, sudah muncul kan. Ini ada hijau, ini statistik ini sudah ada semua. Nah, hijau ini ada pemberian subsidi, yang biru yang pelatihan, kemudian yang merah ada penggunaan media, dan yang paling efektif ini adalah yang hijau, ada pemberian subsidi. Kalau yang biru ini menengah lah, sedang, ada pelatihan. Untuk kalau yang merah, mungkin kelompok kami tidak mengutamakan kebijakan penggunaan media. Jadi seperti itu. Jadi sistemnya hijau tinggi, yang warna hijau lebih tinggi, yang biru, warna biru itu sedang, kalau yang merah kelompok kami tidak memprioritaskan, seperti itu. Coba kita close. Kita klik goal ya, pastikan klik goal aja. Nah, kita lalu klik sensitivity graphs lagi. Terdapat ikon-ikon seperti performance, dynamic, gradient, head to head, 2D. Nah, kita coba lihat 4 grafik, open for grabs, coba ditekan, diklik aja, klik kiri. Muncul beberapa 4 perbandingan, 4 statistik. Dan saya jelaskan lagi, untuk pemberian subsidi itu yang lebih condong, lebih kelompok kami lebih utamakan. Dan untuk warna biru itu medium, dan untuk warna merah kelompok kami tidak memprioritaskan ya. Jadi mungkin nilainya lebih rendah dari yang warna biru dan warna hijau. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, pemaparan penggunaan expert choice. Apabila ada salah kata, salah pemaparan, salah perbuatan mungkin, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.